Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami sudah mendapat jawaban terkait bagaimana nasib P2 P3 guru induk jika ada P1 dari sekolah lain. Apakah nantinya bisa tergeser? Apakah aturan ini masih berlaku? Dan di sini kita sudah dapatkan informasi dari FGP PNS ya, Ketua Umum dari FGP PNS. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Nah, di sini nasib P2 P3 guru induk jika ada P1 dari sekolah lain, apakah tergeser? Bagaimana kira-kira urutan prioritas kelulusan P3K 2023? Langsung saja kita to the point ke informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasanya di sini sudah ada penetapan formasi ASN tahun 2023 yang mana jumlah kebutuhan 1.030.751 yang pada akhirnya jumlah penetapannya cuma 572.496. Ini tentunya bukan menjadi kabar baik ya. Ini bahkan kita bisa katakan sedikit kabar buruk sih ya, bahwa untuk P3K guru daerah saja yang mana jumlah kebutuhannya mencapai 580.202, ternyata kita perhatikan Bapak Ibu jumlah penetapannya itu hanya 296.084 ya, diperhatikan di sini. Dan tentunya ini bakal sedikit mempengaruhi ya potensi kelulusan untuk guru-guru honorer P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K guru 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang bertanya ya, bagaimana kira-kira dengan guru honorer ya yang ada di sekolah induk, kemudian dia adalah berstatus P2 dan P3, kemudian di sekolahnya itu ada formasi, kira-kira apakah bisa digeser atau formasinya dipindahkan ke P1? Nah, di sini jawabannya sudah kami dapatkan dari FGP PNS. Di sini dikatakan sekarang ini kan yang dituntaskan P1 terlebih dahulu. Jadi intinya jawabannya adalah yang akan dituntaskan pertama kali Bapak Ibu di seleksi P3K Guru 2023 itu adalah penuntasan pelamar prioritas 1. Nah, jadi yang pertama dituntaskan itu berdasarkan formasi yang tersedia itu adalah P1 dulu, P1 dulu Bapak Ibu ya, P1 dulu. Nah, misalkan masih ada kuota, barulah dibuka tes chat. Ya, barulah dibuka tes chat untuk P2, P3 dan pelamar umum. Jadi intinya formasi itu pertama kali nantinya diperuntukkan untuk P1 dulu. Itu untuk yang mempunyai kebutuhan di sekolahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu berlaku untuk yang mempunyai kebutuhan di sekolahnya. Tetapi jika ada kebutuhan guru sedangkan formasinya tidak ada di sekolah tersebut, maka Panselnas memberikan wewenang pada Pemda yang menentukan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya diadakan pendataan ya, diadakan pendataan oleh Pemda melalui formulir Google Form yang pernah beredar beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada lagi istilah geser menggeser. Misalkan ya, misalkan ada formasi, ada sekolah A, ada sekolah B, misalkan sekolah B ya, misalkan sekolah B ada P2-nya di situ, kemudian ada formasi, kemudian di sekolah A ada P1 tapi ada kebutuhan tapi tidak ada formasi, itu formasi tidak bisa diisi oleh P1 dan formasi di sekolah B juga tidak bisa dipindahkan ke sekolah A. Kenapa? Karena untuk penempatan ya, untuk penempatan guru honorer itu berdasarkan kebutuhan dulu di sekolah induknya Bapak Ibu ya. Nah, solusinya supaya tidak ada geser menggeser lagi, jika ada kebutuhan guru ya, misalkan di sini ya, ini jawaban yang paling bagus sekali. Jika ada kebutuhan guru sedangkan formasinya tidak ada di sekolah tersebut, maka Panselnas memberikan wewenang pada Pemda yang menentukan penempatan Bapak Ibu ya.
Jadi nantinya Pemda yang akan mencarikan formasi, Pemda yang akan menentukan penempatan apabila misalkan ada P1 yang di sekolah induknya itu tidak ada formasi tapi ada kebutuhan. Jadi untuk menghindari geser-menggeser, nantinya Panselnas ini memberikan wewenang kepada Pemda untuk menentukan penempatan ya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu, dan ini sudah menjawab ya rasa was-was dari P2 dan P3 seperti itu kira-kira. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, bahwasanya terkait dengan hal ini di sini dikatakan tidak ada lagi ya. Nah, tidak ada lagi geser-menggeser, P1 menggeser P2, P2 menggeser P3, tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini dikatakan P1 swasta aja dimasukkan ke sekolah yang tidak ada honorernya, dan tahu persis itu Diknas. Sekarang Diknas sudah mengedarkan Google Form untuk pendataan per sekolah. Ada berapa PNS, P3K dan honorer. Nah, inilah yang menjadi salah satu solusinya Bapak Ibu, supaya tidak ada lagi geser-menggeser. Mana lagi ada P1 dari swasta, ada P1 dari lulusan PPG, maka salah satu solusi dari Panselnas adalah memberikan wewenang kepada Diknas untuk menentukan penempatan juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya jangan heran kalau misalkan Diknas Pendidikan itu mengedarkan Google Form di beberapa daerah, itu tergantung dari kebijakan daerah, untuk pendataan per sekolah. Ada berapa PNS-nya, ada berapa P3K-nya, dan ada berapa honorernya, supaya nanti bisa dipetakan Bapak Ibu ya, kira-kira P1 ini ditempatkan di mana dan apa solusi bagi yang tidak mendapatkan formasi di sekolah induknya padahal ada kebutuhan di sekolah induknya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu dua solusi Bapak Ibu. Solusi pertama itu adalah Pemda diberikan wewenang untuk menentukan penempatan bagi P1 yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi, dan yang kedua adalah mengedarkan Google Form untuk diisi oleh setiap sekolah dalam rangka pendataan per sekolah. Jadi nantinya saya rasa di P3K Guru 2023 ini akan jauh lebih teratur Bapak Ibu ya, ketimbang P3K Guru 2022, yang mana di P3K Guru 2022 masih ada kecolongan-kecolongan yang terjadi ya, terkait dengan pendataan guru honorer, terkait dengan penempatan, formasi dan sebagainya. Apalagi di seleksi P3K Guru 2023 sudah tidak ada lagi observasi kepala sekolah. Yang ada itu adalah tes cat bagi P2, P3, P4. Tapi pelaksanaan tes cat itu adalah disesuaikan dulu dengan ketersediaan formasi setelah prioritas penempatan untuk pelamar prioritas 1 ya. Seperti itu kira-kira ya yang harus kita pahami bersama. Jadi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya geser-menggeser guru honorer ya. Kemudian di sini dikatakan hasil dari Google Form kayak gini jadi aman lah, tidak ada lagi geser-menggeser. Nah, jelas sekali dikatakan di sini ya, hasil dari Google Form kayak gini jadi aman lah ya, tidak ada lagi geser-menggeser Bapak Ibu. Kemudian di sini dikatakan ya, di sini contohnya ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah contoh salah satu data ya. Di sini dikatakan data dari database cut off Dapodik per 30 Juni 2023 dari Dapodik sekolahnya. Form verifikasi dan perhitungan PTK silakan diunduh pada laman isi data hitung PTK nomor 2023. Apabila pada poin 1 dan 2 data form yang telah diunduh, silakan diisi form tersebut dengan baik dan benar oleh pihak sekolah. Nantinya data dan form tersebut akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Dinas Pendidikan ke sekolah masing-masing. Jadi ini adalah contoh pendataan daerah ke sekolah-sekolah untuk mendata validasi keberadaan guru honorer P3K dan guru ASN untuk menentukan nantinya penempatan bagi P1, P2, P3, P4 Bapak Ibu. Jadi memang Pemda itu diberikan wewenang untuk menentukan penempatan nantinya. Ini adalah contoh formnya. Mungkin saja kalau di daerah ini begini formnya, kalau di daerah yang satu berbeda lagi formnya, tapi tujuannya sama Bapak Ibu, untuk mendata ulang sekolah terkait dengan jumlah gurunya, baik itu P3K, PNS ataupun honorer, supaya nantinya sudah tidak ada lagi amburadul dalam penempatan guru P3K. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.